Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Teman Cerita Horor. Untuk kalian yang baru pertama kali gabung nih, di-subscribe dulu ya. Oke, seperti biasanya malam ini aku akan nyeritain salah satu kisah horor lagi nih. Judulnya kali ini adalah Ruang Tumbal Sekolah. Kalian penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot! Sekolah ini tuh adalah salah satu sekolah swasta di Jakarta. Gedungnya tuh gede lah, gedung SD sampai SMA gitu, Bi. Nah, apa nih, Mas? Sekolah ini? Nah, itu gua nggak bisa nyebutin deh. Daerahnya jadi, daerahnya Jakarta Barat. Oke. Ya, dekat-dekat Tangerang gitu juga lah, tapi. Katanya di ujung belakang sekolah ini, ada ruangan yang nggak boleh dimasukin sama siapapun itu. Cuman orang-orang tertentu doang yang boleh masuk, dan di jam tertentu doang. Ruangan ini posisinya di ujung belakang sekolah. Kayak ruangan tersendiri gitu, digembok sampai handle pindah tuh dirantai gitu, Bi. Nah, ini tuh udah jadi rahasia umum sama warga sekolah itu. Jadi kalau misalnya mereka mah kepo-kepo aja gitu, cuman mereka udah nggak mau tahu banget lah dalamnya ada apa gitu. Jadi siswa-siswanya, guru-gurunya, pokoknya kalau misalnya ngelewatin ruangan itu ya jadinya cuek-cuek aja. Mereka cuma suka dengar kalau misalnya ruangan ini tuh dulunya pernah terjadi sesuatu. Makanya mereka pun juga nggak mau musik. Dalam ruangan itu ada apa, mereka nggak mau musik sama sekali. Dan yang bisa masuk ke ruangan itu, katanya salah satunya nih, cuman kayak kuncen sekolah yang emang udah lama banget ngejagain sekolahnya, sama pemilik sekolah ini. Sampai ada di satu kejadian, di tahun 2011-an, ada siswa-siswa baru SMA yang baru banget masuk sekolah itu. Mereka ya biasalah, kayak sama kakak-kakak sisnya, diceritain kan kalau misalnya di sekolah ini ada hal mistis, apa segala macam. Dan diceritain lah, satu kepercayaan di sekolah itu kalau misalnya, ruangan ini tuh ruangan terlarang. Nah, ada nih dua siswa baru, cowok, namanya Gary sama Josh. Mereka tuh kepo banget ruangan yang habis diceritain sama kakak OSIS ini ruangan apa sih dulunya. Karena emang pada dasarnya tuh mereka berdua suka hal mistis, Bi. Nah, makanya mereka penasaran banget sampai bener-bener mau cari tahu banget ini ruangan tuh isinya apa. Beres mos, anak-anak baru tuh udah masuk sekolah kayak biasa. Pulangnya jam 3 sore. Beres sekolah, si Gary sama Josh ini ikutan ekskul basket. Mereka berdua tuh ikut ekskul basket, pulangnya tuh jadi jam 7 malam lah. Ada di satu hari, momen-momen mereka balik malam itu, mereka nyari kesempatan buat nyari tahu isi ruangan itu tuh apa dalamnya. Karena kalau misalnya malam sekolah sepi, jadi mereka enak tuh buat ngintip-ngintip dan nyari tahu ruangan itu dalamnya apa kan. Kalau dari luar tuh ruangannya tuh bener-bener kayak ketutup banget gitu, Bi. Nah, kayak jendela itu cuma ada kecil dan di atas pintu, tapi pintu itu tinggi banget. Jadi pun manjat aja nggak bisa ngeliat ke atas gitu loh. Pas anak-anak basket semua udah pada pulang, jam 7 malam. Di sekolah itu cuma nyisain Gary, Josh, Sapamnya di depan pagar. Dan penjaga sekolah yang udah lama banget ngejagain sekolah ini. Sebut aja namanya Mang Oso. Tas semua udah pada keluar sekolah, Gary sama Josh nih langsung nih mendap-mendap ke ujung belakang sekolah ini. Buat ke ruangan itu. Kan posisinya sekolah ini udah gelap banget kan. Jadi ya mereka cuman pakai lampu flash mereka doang. Flash HP mereka doang buat jalan tuh. Dan nyampelah mereka di depan ruangan ini. Mereka mikir dan nyari tahu banget caranya gimana biar bisa ngintip ke dalam. Tapi nggak ada celah sama sekali juga. Pas mereka iseng-iseng nempelin kuping mereka ke pintu itu juga, mereka dengar ruangan itu tuh hening banget. Gak ada suara apapun dari dalam. Kayak ruangan kosong aja gitu lah. Hampir setengah jam mereka cari cara. Nggak dapat juga, akhirnya Josh mutusin buat ngajak Gary balik aja. Karena Josh juga mikirnya takut dikuncin sama Sapam kan. Karena ya kalau misal jam segini, takutnya udah dikunci gitu pagarnya, mereka ntar nggak bisa keluar. Dan akhirnya Gary mau tuh diajak balik sama Josh. Jalan lah mereka ngejauhin ruangan itu kan. Pas mereka lagi jalan, tiba-tiba dari belakang mereka tuh mereka dengar kayak ada suara pintu gitu kayak gitu. Refleks mereka langsung nengok ke belakang dong. Tapi abis itu nggak ada lagi suaranya. Dan di situ tuh Gary langsung yakin banget kalau misalnya suara katokan itu asalnya dari ruangan yang kekunci. Ruangan terlarang ini. Gary langsung tuh jalan lagi ke depan pintu. Tapi udah ditunggu 20 cikan sampai 1 menitan. Tapi tetap aja nggak ada suara apa-apa lagi. Karena posisinya juga mereka nggak boleh berisik dan ketahuan. Jadi tuh mereka cuma bisa bisik-bisik doang ke arah pintu itu. Kayak ngomong, halo, ada siapa di dalam? Tapi ya nggak ada yang nyaut sama sekali juga di dalam. Ya udahlah, akhirnya si Josh ngajak Gary lagi buat cabut. Dan akhirnya mereka cabut dari sana. Tapi pas banget deh, Nat.
Pas banget mereka balikin badannya buat jalan ngejauhin ruangan itu, tiba-tiba dari dalam ruangan itu mereka denger ada suara cewek ngomong kayak tolong, gitu. Sambil ngetok-ngetok lagi pintunya. Wah, di situ tuh mereka langsung bener-bener penasaran banget. Di dalam itu tuh ada apa? Mereka tuh langsung ngetok-ngetok lagi nanya, halo, 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 gitu. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali lagi. Dan akhirnya karena nggak ada sautan, akhirnya mereka cabut lah dari sekolah itu karena nggak ada sautan juga kan. Dan takutnya juga makin malam nih. Beberapa hari kemudian, Gary dan Yusuf selalu ceritain kejadian ini ke teman-teman kelasnya. Ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya dan bilang kayak mereka berdua kurang kerjaan juga gitu ngapain malam-malam ke ruangan itu kan. Ya benar. Tapi ya beberapa teman-teman mereka tuh juga bilang kayak, ya udah Gary, Josh, gak usah diurusin kan itu juga udah dibilang sama anak-anak kalau misalnya ruangan itu terlarang. Dan yang gak boleh masuk juga kan, jadi udah lah gak usah dipikirin banget. Gary dan Josh tuh ya akhirnya ya udahin lah. Kalau sebenarnya juga mereka kepo banget sama isi dalam ruangan itu apa kan. Apalagi mereka berdua tuh inget banget deh tentang suara cewek minta tolong itu. Jadi mereka yakin banget kalau misalnya tuh di dalam ada yang gak beres. Udahlah singkat cerita, di hari itu udah selesai sekolah, anak-anak bubaran tuh udah di sekolah. Pada pengen balik, pada pengen nongkrong. Tapi tiba-tiba, pas Gary sama Josh ini mau keluar sekolah, si Mang Oso ini, yang penjaga sekolahnya, nyamperin mereka. Halo mas, maaf. Beberapa hari lalu, malam-malam pernah ke depan ruangan belakang ya mas? Ngapain ya? Ditanya kayak gitu sama Mang Oso, mereka berdua langsung belagapan. Kayak, awalnya mereka mau ngelak, tapi udah ketangkep bahasa juga kan. Mang Oso udah tahu kalau misalnya mereka berdua tuh malam-malam pernah ke depan ruangan itu. Tapi mereka bingung juga kayak, kenapa tiba-tiba Mang Oso tahu? Ya, karena posisinya tuh mereka yakin banget kalau misalnya tuh nggak ada orang lain yang lihat mereka di situ. Tapi ya mereka berdua coba jawab baik-baik lah. Dan mereka ngomong kalau misalnya mereka berdua tuh kepo banget dalam ruangan itu ada apa. Dan mereka minta maaf lah sama Mang Oso kalau misalnya mereka udah lancang. Mang Oso jawabnya juga baik. Kayak bilang, kalau mereka berdua tuh udah nggak boleh kesan lagi, jangan pernah kesan lagi. Nggak boleh iseng-iseng ngecek karena nanti takutnya ada sesuatu kejadian ke mereka berdua. Di situ Gary nanya ke Mang Oso, emang kalau boleh tahu kenapa ya ruangan ini terkenal banget terlarang dan nggak boleh dimasukin orang sembarangan? Di situ akhirnya Mang Oso ngejelasin ke mereka berdua di dalam ruangan itu ada apa. Dan Mang Oso minta sama mereka, abis dikasih tahu ini, mereka berdua jangan bilang ke siapa-siapa dan jangan pernah kesana lagi. Dengar penjelasan Mang Oso, mereka berdua langsung takut banget tuh. Dan akhirnya mereka berdua ngurungin diri buat ngecek lagi lebih dalam ruangan itu ada apa sebenarnya. Udah lah abis ngobrol sama Mang Oso, mereka berdua balik tuh ke rumah masing-masing. Pas mereka berdua balik di rumah masing-masing, Gary dan Josh akhirnya kena imbasnya. Di rumahnya Gary, pas malam-malam Gary lagi tidur, tiba-tiba dia ngerasa dia gak bisa gerak sama sekali Bihnat. Kayak ketindihan gitulah. Dan pas Gary melek, Gary ngeliat badan dia itu dililit sama rambut cewek panjang banget. Dan pas dia nengok ke bawah, karena yang bisa digerakin sama Gary cuma kepalanya doang, ternyata dia ngeliat di bawah kakinya itu ada cewek, mukanya hitam, rambutnya tuh ngikat badan Gary. Dan cewek ini tuh diem aja, tiduran di bawah kasur bagian bawah Gary itu. Dan si Josh pun juga. Dia habis pergi nongkrong kan. Habis itu dia balik tuh ke rumahnya, naik mobil baliknya. Dan pas lagi nyetir, tiba-tiba dia merasa mata dia tuh gelap banget. Buru-buru dia langsung banting setir ke kiri, ada ngerem mendadak. Dan dia tuh merasa muka dia tuh kayak ada yang nutupin sesuatu gitu Bihnat. Karena pas dia megang matanya tuh dia ngerasa kayak ada barang gitu, kayak ada benda gitu ke mata dia. Dan pas dia pegang-pegang dia raba-raba, mata dia tuh dia ngerasa ketutupan sama rambut gitu. Josh teriak-teriak tuh dan maksa ngelepas rambut itu dari mukanya dia. Dan pas rambut itu lepas dari matanya Josh ngeliat ada sesuatu di depannya Josh. Ada cewek ini tuh duduk di pangkuannya Josh. Duduknya tuh madep ke mukanya Josh. Dan cewek ini tuh ketawa lebar banget. Jadi benar-benar duduk di pangkuan Josh di kursi setir. Josh tuh langsung pingsan ngeliat sosok cewek ini depan dia. Dan mereka berdua tuh besokannya cerita kalau misalnya tuh mereka berdua tuh semalam ngalamin kejadian lah. Nah Bihnat, jadi ruangan itu tuh dulunya katanya bekas penumbalan. Dan yang ditumbalin itu cewek yang gangguin mereka ini. Terus yang ngurusin penumbalan itu katanya sepemilik sekolah ini dan Mang Oso. Katanya Mang Oso tuh biar sekolahnya tuh selalu dijaga dalam tanda kutip ya. Dan biar sekolahnya tuh ya sukses terus aja. Wah anjrit. Ya karena sekolah swasta kali ya. Makanya kayak rada-rada butuh bisnis itu gak sih? Ya gue juga merasa kayak gitu. Terus mereka butuh tumbal biar sekolahnya tetap jalan. Ya
Tapi Mang Osu berani banget ya ngasih tahu rahasia itu rahasia sekolah berarti ya. Ngasih tahu ke siswanya gitu. Apa gue juga yakin karena mungkin selama ini cuman mereka berdua. Ini doang deh yang bener-bener getol banget dan kepo banget gitu loh. Dan juga Mang Osu bilang kan takutnya mereka berdua nih terjadiin sesuatu, ada hal jelek gitu. Makanya mungkin Mang Osu ngasih tahu tuh biar mereka berdua kapok gitu. Ya, biar nggak perlu lagi juga kali ya. Iya tapi ya mereka kena imbas ya kan.